Selamat pagi anak-anak semuanya, tetap semangat ya dan selalu sehat walaupun kita belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar komputer mengenai pengenalan program pengolah kata atau Microsoft Word. Seperti apa sih itu? Yuk kita lihat ya bersama-sama. Pengertian dan fungsi dari Microsoft Word. Microsoft Word, MS ini dibacanya Microsoft ya. Microsoft Word adalah program pengolah kata yang banyak digunakan oleh pengguna komputer dalam berbagai bidang pekerjaan. Microsoft Word dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Jadi ada satu perusahaan yang mengeluarkan aplikasi Microsoft Word ini, nama perusahaannya adalah Microsoft. Kenapa anak-anak Ibu menjelaskan di sini dikeluarkan oleh Microsoft agar anak-anak tahu. Misalkan contohnya anak-anak membeli sebuah baju. Nah, baju itu mereknya apa? Nah, dikeluarkan oleh pabrikan apa? Nah, jadi kan harus tahu ya di situ ya. Karena kan kita mau menggunakannya sama dengan kita menggunakan Microsoft Word ini. Kemudian fungsi umum dari Microsoft Word sendiri adalah yang pertama, membuat dokumen, lalu mengedit dokumen, dan 3, memformat atau mengatur dokumen. Anak-anak kelas 1 memang sedikit sulit untuk mempelajari ini, tetapi kita belajar pelan-pelan dan tetap dengan bimbingan orang tua. Karena anak-anak sekarang sudah dikenalkan tentang komputer itu mulai dari TK bahkan ya. Nah, dokumen itu apa sih, Bu? Dokumen adalah sebuah catatan atau tulisan penting yang memuat informasi. Jadi ketika anak menulis di dalam kertas, di sebuah kertas nih anak-anak menulis di situ itu disebutnya juga namanya adalah dokumen. Ya, jadi tidak hanya menulis di komputer, tapi menulis di kertas pun itu disebutnya juga dokumen. Seperti itu. Tampilan Microsoft Word-nya seperti apa? Kebetulan Ibu menggunakan Microsoft Word 2019. Tampilannya seperti ini, anak-anak bisa melihatnya. Nah, kalau anak-anak yang di rumah, Bu, laptop saya sudah lama punya papa mama, nggak apa-apa. Yang penting ada Microsoft Word-nya. Walaupun Microsoft Word 2007, 2013, 2010 nggak apa-apa, nggak masalah ya. Sama-sama Microsoft Word-nya. Oke, lanjut. Bagian-bagian umum Microsoft Word beserta fungsinya. Kita coba lihat. Nah, tampilannya kan tadi anak-anak sudah melihat seperti apa kan Microsoft Word-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagiannya. Yang Ibu tandain di sini yang warna kotakan merah, yang pertama ini adalah kumpulan Quick Access Toolbar. Jadi ini toolbar yang mempermudah kita kalau mau cepat-cepat bulan mau cepat-cepat menyimpan dokumen. Nah, tanda atau lambang sebelah sini yang ini ya, ini adalah untuk menyimpan dokumen. Kemudian ada ini undo. Undo itu untuk membatalkan suatu perintah. Lalu ini untuk mengulang atau biasanya sih ada undo dan redo ya. Kalau ini untuk melakukan pengulangan. Kemudian di sini ada untuk men-zoom atau mem-preview. Lebih tepatnya mempreview ya, bukan meng-zoom, tapi mempreview. Jadi kalau mau kita lihat untuk di print out seperti itu, atau dicetak ya, di print atau dicetak. Nah, lalu ada title bar. Di sini ini judul dari Microsoft Word atau dokumen kalian, nanti judulnya di sini. Ini dokumen 1, ini judul ya. Nah, ini nanti diganti oleh anak-anak nama kalian masing-masing seperti itu. Bagaimana cara menggantinya ini, Bu? Ketika anak-anak menyimpan dokumennya, nanti di sini akan berubah dengan sendirinya. Ya. Kemudian ada sebelah sini ini adalah window, nggak kelihatan ya. Nah, Ibu geser dulu. Nah, ini adalah window management. Di sini ada untuk minimize, untuk memperbesarnya, kemudian untuk close dan seterusnya. Lalu di bawahnya adalah namanya menu bar. Menu bar inilah yang di dalamnya terdapat namanya menu ribbon. Jadi tools-tools yang digunakan untuk membuat dokumen pada Microsoft Word. Ya, ini menu bar ada file, home, insert, design, layout, dan lain-lain. Karena anak-anak masih kelas 1, jadi kita belajarnya
di home dan insert ya nanti seperti itu. Oke, baik, lanjut. Nah, bawahnya tampilan tadi itu ada namanya horizontal ruler atau penggaris. Ya, di sini ada penggarisnya. Kalau di kertas biasa, anak-anak di buku tulis itu penggarisnya kan terpisah. Nah, kalau di Microsoft Word penggarisnya itu gabung jadi satu. Ada penggarisnya di atas dan ada yang di samping. Yang di samping ini dinamakan vertikal karena dia posisinya tegak lurus berdiri. Kalau horizontal dia posisinya mendatar seperti itu. Lalu nanti di dalam dokumennya atau di workspace-nya ini ya, di lembar kerjanya ini ada seperti satu garis line yang nanti dia akan berkedip-kedip terus. Nah, ini namanya kursor. Nah, ini nanti adalah penanda. Ketika anak-anak mulai mengetik berarti nanti muncul tulisannya atau hurufnya itu tepat di kursornya ini. Seperti itu. Kemudian ada namanya scroll. Nah, ini untuk menarik lembar kerjanya atau workspace-nya ini ke atas atau ke bawah. Namanya vertical scroll bar. Seperti itu. Ini caranya bagaimana Bu cara kerjanya? Nah, ini diklik kiri yang bagian vertical scroll barnya ini, lalu ditahan aja, nanti diturunkan ke atas bawah. Atau biasanya di mouse kalian itu biasanya kan ada yang ini ya, yang tengah ini. Nah, ini tuh bisa juga ada seperti ini. Nah, jadi kalau kita tarik yang tengah ini dia bisa turun ke atas ke bawah. Ini namanya juga scroll kalau di mouse. Seperti itu ya. Lanjut. Kemudian ada yang ini namanya horizontal scroll bar. Jadi ada yang mendatar, ada yang dia tegak lurus. Lalu ada status bar. Status bar ini page 1 of 1. Page itu halaman. Jadi kalau di sini tertulisnya halaman 1, ya ini masih satu lembar. Nanti kalau di sini tulisannya halaman 2, ya berarti itu ada 2 lembar. Gitu. Kemudian ada yang namanya page view atau halaman untuk melihat. Jadi ada yang ini nanti view-nya bisa seperti buku. Jadi ada 2 begitu ya lembar kerjanya. Kalau yang ini kan satu lembar kerja. Nah, itu pakainya yang ini, yang tengah ini. Dan seterusnya. Lalu ada juga untuk memperbesar atau memperkecil workspace-nya, lembar kerja ini. Itu pakai yang ini, sama seperti di Microsoft Paint. Microsoft Paint juga ada untuk memperbesar atau memperkecilnya. Oke. Nah, ini dia penjelasannya tentang tampilan Microsoft Word beserta fungsinya. Anak-anak tetap ya dalam pendampingan orang tua, nanti orang tua bisa membacakan, kemudian anak-anak memahaminya. Seperti ini ya. Ada quick access itu untuk menampilkan perintah yang sering digunakan, ada title bar seperti yang Ibu tadi sudah sampaikan, ada window management, ada minimize, restore, dan maximize, dan close, dan seterusnya. Kemudian ada menu bar, menu ribbon, lalu ada horizontal ruler, dan seterusnya sampai sini. Ini untuk penjelasannya. Nah, kenapa Ibu tuliskan di sini? Nanti ketika latihan ulangan atau penilaian harian, Ibu akan ambilkan dari materi ini. Jadi anak-anak bisa juga membaca pelan-pelan dan mempelajari. Itu. Jadi kita belajarnya pelan-pelan aja Microsoft Word, nggak apa-apa. Yang penting anak-anak kelas 1 sudah paham Microsoft Word. Wah, udah jago Microsoft Word ya dari kelas 1. Oke. Nah, sekarang belajar menggunakan Microsoft Word-nya bagaimana, Bu? Kita lihat ya. Cara yang pertama biasanya dimulai dari membuat dokumen baru. Nah, biasanya di laptopnya mama papa atau anak-anak itu ada seperti icon atau lambang Microsoft Word. Lambangnya seperti ini ya. Lambangnya bisa berbeda-beda, yang jelas dia ada W seperti ini. Ya, ini untuk lambang di tempat Ibu. Nah, ini bisa diklik 2 kali, klik kiri mouse boleh, atau double klik ya.
Nah, jalankan aplikasi Microsoft Word pada komputer dengan cara double klik icon Microsoft Word pada tampilan desktop komputer, atau dengan klik icon Windows ketik Microsoft Word. Nah, atau anak-anak bisa juga di sebelah kiri bawah biasanya ada icon Windows. Diklik di situ, nanti tinggal dicari Microsoft Word. Oke. Nah, cara membuat dokumen barunya yang kedua adalah pada tampilan awal Microsoft Word pilih blank dokumen. Nanti akan muncul tampilan seperti ini pada Microsoft Word-nya. Berbeda-beda sih tampilannya. Nah, karena Bu Bulan punyanya yang 2019 ya tampilannya seperti ini ya. Nah, ini blank dokumennya diklik. Bu, kenapa nggak ngeklik yang welcome ini atau ini? Nggak, karena kita kan mau membuat dokumen baru ya, bukan dengan template atau dengan yang sudah ada atau yang sudah jadi, seperti itu ya templatenya. Kemudian yang ketiga, lembar kerja siap untuk disisipkan tulisan. Nah, ketika sudah diklik ini, nanti dia akan tampilannya seperti yang pada awal tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dia tampilan untuk awal dokumen baru ketika setelah mengklik blank dokumen tadi. Yang kedua, kita belajarnya pelan-pelan. Yang pertama sudah membuat dokumen baru. Berarti yang kedua adalah cara membuka dokumen yang sudah dibuat. Ya. Untuk membuka dokumen Microsoft Word, anak-anak sudah harus membuka aplikasi Microsoft Word-nya. Jadi yang seperti di atas ini sudah terbuka seperti ini, lalu klik file. Nah, di sini ada pilihan file. Itu kalau anak-anak sudah membuat dokumennya ya, ceritanya begitu. Klik file. Setelah klik file, nanti ada menu open. Nah, diklik menu open. Open kan dalam bahasa Indonesianya buka ya. Pokoknya kalau komputer itu biasanya ketika anak-anak nggak paham akan satu perintah atau satu menu, diartikan ke Indonesia aja artinya begitu. Itu akan lebih memudahkan kita. Dulu Bu Bulan juga seperti itu awal-awalnya ya. Nah, kemudian tinggal pilih browse atau cari file yang ingin dibuka. Oke. Itu dua hal yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang hal yang ketiga yang kita pelajari, save atau menyimpan dokumen baru. Setelah anak-anak sudah membuat dokumen baru, berarti kan harus disimpan. Nah, cara menyimpannya itu klik file ini, lalu pilih save. Kalau tadi open untuk membuka, save untuk menyimpan. Save, kemudian atau bisa juga klik icon save yang ada di quick access toolbar seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kalau mau cepet-cepet nyimpennya, tinggal klik aja yang icon save-nya ini. Seperti itu. Lalu diberi nama dokumen sesuai dengan nama anak-anak, gitu ya. Nah, yang keempat adalah cara menyimpan dokumen lama dengan nama baru. Kalau tadi yang pertama membuat dokumen baru, berarti harus disimpan dokumen barunya. Lalu membuka dokumen lama. Anak-anak sudah membuat dokumen, lalu dibuka. Tadi sudah belajar. Nah, sekarang bagaimana menyimpan dokumen yang lama dengan nama yang baru. Nah, ini tingkatannya sudah lebih tinggi lagi nih dari menyimpan ya. Yang pertama sama, klik file, lalu save as. Bedanya di situ. Kalau save itu untuk menyimpan dokumen baru, kalau save as untuk menyimpan dokumen lama dengan nama baru atau di tempat yang baru. Seperti itu. Kemudian klik browse. Nah, lalu diletakkan di mana dokumennya itu nanti terserah anak-anak sesuai keinginan anak-anak. Ya, seperti itu ya. Nah, ini juga Ibu sudah memberikan referensi. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang ingin mempelajari Microsoft Word lebih lanjut, itu juga ada referensinya dari sini. Karena memang belajar itu tidak hanya dari satu sumber ya anak-anak ya. Tidak hanya belajar dari Bu Bulan saja, tetapi anak-anak juga belajar dari mama papa, dari internet,
dari guru yang lainnya, dari kakak, dari teman, dan lain-lain. Seperti itu. Sekian penjelasan tentang Microsoft Word dari Bu Bulan. Kita lanjutkan untuk praktik ya. Oke? Sampai jumpa.